Ketika seorang hamba ini yang beriman, yang muslim ya, minta kepada Allah di hari Jumat hajat apapun, itu akan diijabah atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu fasta'idda laha min yaumil khamis. Jadi untuk menghormati hari Jumat, maka kita siap mulai dari hari Kamis. Jadi seandainya besok itu hari Jumat, kalau kemarin hari Senin tuh, berarti besok hari apa? Kalau kemarin hari Senin, besok hari apa? Besok hari Kamis. Kalau kemarin hari Selasa, ini pertanyaannya, kemarin hari Selasa, berarti besok hari apa? Ya Kamis. Jadi seandainya ini hari Kamis, ya, berarti besok hari Jumat. Ya, hari Jumat dong seandainya. Jadi kalau besok hari Jumat, berarti Kamis ini kita harus mempersiapkan untuk menyambut hari Jumat. Dengan cara apa? Bidangli fisiyabi, yaitu dengan mencuci, membersihkan, merapikan pakaian. Jadi yang biasanya bendino setiap hari mencuci, maka hari Kamis itu semuanya kalau bisa nggak ada yang tertinggal, dicuci semua. Maksudnya nggak ada yang tertinggal itu yang kotor itu. Kalau yang dipakai ya jangan salah paham nanti ya, repot. Jadi harus dibersihkan. Diniatkan apa? Untuk menyambut hari Jumat. Wabikas waktu tasbih wal istighfar, dan memperbanyak membaca tasbih dan membaca istighfar. Kapan? Asyiyat al-Khamis, yaitu di sorenya hari Kamis. Di samping itu juga apa? Disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat, karena setiap hari Kamis itu sholawat dikumpulkan, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sore. Jadi membaca subhanallah, 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 terus baca istighfar, astagfirullah, perbanyak. Fa inna sa'atun tuwali fil fadli sa'ata yaumil Jumat. Karena apa? Kamis sore itu ketika kita gunakan untuk membaca tasbih dan istighfar, ya untuk keutamaan menyambut hari Jumat, itu termasuk juga waktu yang mustajab. Sholawat kita, tasbih kita, istighfar kita. Jadi tasbih itu ucapan subhanallah, mengingatkan lagi istighfar, astagfirullah, kemudian tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertanyaan, wanwi sauma yaumil jumu'ati lakin ma'al khamisi awis sabti, dan niatkan untuk puasa hari Jumat, namun lakin ma'al khamisi awis sabti. Kalau kita puasa hari Jumat, kalau hari Jumat toh, hari Jumat saja, maka kita diharamkan, namun harus ada pasangannya. Kalau nggak hari Kamis, ya hari Sabtu. Maka Nabi ketika ditanya kenapa engkau melakukan puasa di hari Senin, karena Senin itu adalah hari kelahiranku, namun dikasih apa? Pasangan oleh Nabi, yaitu hari Kamis. Ya memang hari itu mulia, tapi jangan sampai mengkultuskan, maksudnya hingga sampai apa ya, keterlaluan itu nggak boleh. Maka di sini untuk menghindari itu, hari Jumat adalah hari besar Islam. Hari Jumat adalah hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam, di mana diijabah doa-doa kita. Namun
Jangan sampai kita keterlaluan dalam memuliakannya. Maka ketika puasa sunnah hari Jumat itu boleh, tapi harus ada pasangannya. Kalau kemarin sudah puasa Kamis, alhamdulillah, berarti Jumat nggak apa-apa. Namun ketika seminggu ini belum puasa sama sekali, hari Jumat toh, maka kita harus cari pasangan. Kalau nggak hari Sabtu, ya hari Minggu atau hari yang lain, nggak apa-apa. Kalau hari Jumat adalah hari besarnya umat Islam, kalau hari Minggu adalah hari besarnya umat Nasrani. Jadi saya itu punya kawan itu dia nonis, jadi tapi pasti SD gitu. Dan saya tanya memang hari besar kamu apa? Dari Minggu. Jadi pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian gitu. Pokoknya berapi lah, berdandan. Kita umat Islam juga harus begitu. Hari Jumat juga ya tadi bajunya dicuci semua, ya. Itu. Dan saya punya kawan tuh, bapaknya kawan saya itu kalau hari Jumat dia Jumatan. Kalau hari Ahad, Minggu dia ke gereja. Boleh pekerjaannya tukang parkir. Ketika ke gereja ternyata parkir bocahnya salah paham, berarti agamanya dua. Lalu itu bantu parkir kan. Jadi persiapkan dari mulai Kamis sore. Faidah pola alaika asbuhu faghtasil. Jadi ketika sudah terbit fajar sore berarti subuh. Kita disunahkan untuk mandi Jumat. Mandinya bagaimana? Mandinya sebagaimana kita mandi wajib. Faghtasil fa inna ghuslal jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin ay sabitun mu'akkadun thumma dalayyan bisyabi. Jadi disunahkan untuk mandi sebagaimana mandi wajib. Dan berlaku untuk siapa? Ya kita semua, khususnya bagi yang sudah balik. Jadi laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Summa tazayyana bisyabi al-bidi. Kalau sudah hari Jumat pagi subuh kita sudah mandi, kemudian kita disunahkan untuk tazayyana bisyabi al-bidi, yaitu memakai pakaian putih. Nah, yang penting pakaiannya bersih, kalau putih itu sunnah. Tapi kalau dilakukan sanggut ya tidak apa-apa. Jadi punya putih, jadi hari Jumat, khusus hari Jumat, jadi satu keluarga putih semua. Kalau begitu sunnah semua, satu kampung putih semua. Luar biasa itu. Karena pakaian putih fa inna habbu siyabi ilallah ta'ala. Karena pakaian yang paling dicintai oleh Allah adalah pakaian yang berwarna putih. Dan ini nggak ada yang pakai pakaian putih. Saya aja yang pakai pakaian putih. Itu bukan putih itu. Yang penting putih, Bu. Walaupun putih tulang. Saya itu ya kalau sama ibu-ibu itu bingung ya. Harus pas. Jadi saya itu terlihat apa ya, kalau sama-sama istri ini kadang kalau milih warna terlihat saya ini kayak buta warna saya. Karena apa? Sekarang warna itu macam-macam. Saya bingung deh, ada yang tosta, ada yang apa Bu. Jadi pas ketika milih seragam wisuda untuk anak-anak kemarin, nggak tahu ini Mas ini warnanya apa loh? Tahu saya dari dulu dari SD, putih, hijau, kuning, kelabu, jingga, ungu. Ada sekarang ada macam-macam Bu. Toska, terus apa lagi? Denim. Ya lagu. Ada denim, ada dusty pink. Padahal itu kalau saya lihat coklat ya sama itu coklat, tapi ada perbedaannya. Ini kalau coklat ini kan apa? Ada mocha. Nah, makanya kalau ini apa Bu yang saya bawa warnanya? Coklat apa putih? Bingung deh. Bingung tuh? Saya aja bingung.
Wa inna habbul sabi Allah Ta'ala wasta'mil minat tibi adyaba ma'indaka. Jadi disunahkan juga pakai wangi-wangian yang terbaik, parfum yang terbaik itu hari Jumat. Namun di rumah Bu ya, kalau perempuan di rumah. Namun kalau mau bepergian ya jangan sampai memakai wangian yang apa? Yang menimbulkan syahwat. Dan ternyata ada Bu. Saya itu seorang laki-laki, tidak memungkiri ya. Jadi ketika ada orang yang pakai wangi-wangian, kalau kita saya kadang kita ke mall, jangan kita sampai pernah ke mall. Ke mall juga ada. Istri saya ngajak. Nah itu ada memang, ada bau-bau yang di mana itu bisa menimbulkan apa? Meningkatkan apa ya namanya ya? Pikirannya wangi ini kayak gitu, itu ada. Maka tidak heran kenapa syariat tidak membolehkan seorang perempuan itu ketika pergi ke masjid pakai wangian. Takutnya nanti ada timbul apa? Ketertarikan dari lawan jenis. Nah, ini maksudnya. Namun kalau di rumah hari Jumat nggak apa-apa, pakai wangian yang terbaik. Kalau saya itu biasanya pakai wangian yang mereknya Al-Musbah. Al-Musbah itu bos yang pakai apa ya? Jadi kemarin dititipkan sama Dokter Ari. Terus sebenarnya saya nggak tahu wangian itu. Tapi karena ada orang yang beri hadiah, kemudian kok enak ya. Kemudian saya pikir biasanya. Dan itu harganya mahal tuh. Dan saya yakin ibu ini nggak bisa. Kalau mahal nggak beli, bah kasihan suaminya. Bukan nggak bisa beli maksudnya. Soalnya apa, belinya itu sampai titik-titik. Saya nggak mampu beli kok. Akhirnya saya titip. Saya nggak mampu beli jenengan. Maksudnya pokoknya intinya wangi-wangian yang paling baiklah di hari Jumat. Wa balik fi tanbihi badanika. Kemudian apa? Kita juga disunahkan untuk membersihkan badan. Jadi contoh cukur rambut. Kumis jangan Bu, sampean nggak punya. Jadi potong kuku, jadi menggunting kuku. Kemudian wasiwaki, kita siwakan. Kalau nggak ada siwak kita sikat gigi. Pokoknya membersihkan mulut. Wasairi anwa'in nadhafah, pokoknya semuanya dibersihkan, dirapikan. Kemudian pakai wangian. Jadi pakai wangi-wangi. Summa bakir ilal jami'i. Kalau sudah bagi laki-laki ini, summa bakir ilal jami'i wasa'ilaihi 'alal hinati wasakinati. Kalau sudah semuanya, maka ya pagi-pagian. Artinya apa? Cepat segera ke masjid. Maka kalau di Jawa itu MTS, yang sekolah yang berhubungan dengan agama, itu biasanya liburnya hari Jumat. Hari Jumat. Karena apa? Diperuntukkan untuk ibadah. Kalau di sini ya hari Minggu. Summa bakir ila jami'i was'a ilaihi 'alal hinati. Kemudian datangnya pelan. Jadi maksudnya menuju ke masjid ini disunahkan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Begitupun ketika kita mau melakukan sholat itu juga jangan terburu-buru. Maksudnya bagaimana Bu? Kalau memang sudah ada ya, kita memang boleh segera, tapi jangan sampai kita lari. Maksudnya gitu. Paham? Kita wudhu yang tenang, tahu-tahu komat, nggak usah langsung wudhunya cepet gitu. Walaupun kita ketinggalan, seandainya nggak masalah. Yang penting pelan, jangan sampai lari, jangan sampai. Karena sunnahnya kita ke masjid adalah apa? Kita pelan-pelan, wasakinah, tenang.
Jadi jalan pelan-pelan. Karena apa? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Marroha ila al-jum'ati fi sa'ati al-ula faka'annama qarraba." Jadi, kenapa kita disunahkan untuk segera maksudnya pagi-pagi betul itu menuju ke masjid bagi yang laki-laki. Kalau perempuan yang sudah udur itu malah lebih baik ke masjid tuh. Contoh yang sudah udur itu Sudah sepuh ya. ya pokoknya sudah sepuh gitu. Yang kira-kira kalau lewat itu nggak benar-benar kita nggak ada yang tertarik. Ada baik. Itu datang sama suaminya kemana? Ke Jumatan. Jadi kalau sudah Jumatan, jadi ada seorang perempuan kok sudah Jumatan, kira-kira mengulang sholat zuhurnya nggak? Mengulang tidak? Ada yang bilang mengulang, ada yang bilang tidak. Itu dengan Nah, dalam kitab Bughyatul Murtasyidin cukup itu sudah bisa menggantikan sholat zuhur. Tapi apa yang ini ya orang masalah. Wong sudah terlanjur soleha. Tapi seandainya enggak ya orang apa-apa, sudah cukup berarti sudah gugur sholat zuhurnya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Marroha ila jumu'ati fi sa'atil ula." Barang siapa yang datang menuju ke masjid untuk melakukan sholat Jumat di sa'atil ula, kok dia menjadi orang pertama yang ke masjid. Faka'an nama qarraba budanan. Jadi seolah-olah dia itu pahalanya seperti dia telah berkorban satu ontang. Nah, bayangkan tuh. Tapi seolah-olah ya. Maksudnya seperti pahalanya. Jadi sama pahalanya dia mendapatkan pahalanya orang yang korban satu ontang. Tapi belum memutuskan keutamaan daripada sunnahnya untuk berkorban. Coba tumen, wah iki enak iki amalan sing ora sah ngetokno duit iki. Ngono koyo larang kok. Kalau ditanya sudah hari korban tanggal 10 Dzulhijjah, Bu, kok nggak korban? Mas, saya sudah banyak korban, tapi nggak kelihatan. Bagaimana Bu? Ditaruh di mana? Saya itu kalau ke masjid hari Jumat jam 6 saya. Bukan itu maksudnya. Dan ini salah paham. Qarraba budunatan. Jadi seolah-olah ya pahalanya itu sama dengan dia berkorban satu unta. Kalau dia ada cowok ini loh ibaratnya ya. Setelah dia datang di sop awal. Omar Roha bisa akhirnya ya. Kalau dia jadi orang kedua pakai nama qarraba baqaratan. Seolah-olah ya dia itu seperti berkorban satu. Omar Roha bisa akhirnya pakai nama qarraba kabshan. Kalau yang ketiga berarti dia sedekah satu korban satu kambing. Omar Roha bisa akhirnya kalau dia datangnya ya agak terlambat. Yang keempat lah dia mendapatkan jajan itu apa Bu? Satu ayam jantan. Jajah itu satu ayam jantan. Omar Roha bisa kalau dia datang terakhir ya masih khotib itu belum naik mimbar, maka ini dia seperti bersedekah satu telur. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر. Jadi kalau sudah ini sang imam itu sudah naik mimbar, maka ini apa? Malaikat menutup buku catatannya. Kemudian malaikat langsung kumpul di mana? Di samping mimbar untuk mendengarkan khutbah, untuk mendengarkan zikir. Jadi kalau pertama pahalanya unta, dua sapi, tiga kambing, empat ayam jantan, lima telur, satu telur. Terus kalau sudah naik mimbar sang imam ya sudah, tidak dapat apa-apa.
tidak dapat apa. Mungkin nanti ada yang gini, ya apa Ustaz, saya dapat telur nggak apa-apa, saya memang suka telur. Saya suka telur. Takutnya kalau saya datang itu setiap hari Jumat ke awal, wah rumah saya nggak kuat, kecil rumah saya. Ya kenapa? Lah unta satu. Kalau saya Jumat datang awal terus tidak muat unta saya. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihi. Dan ada salah satu pendapat ya. Begini, fi qurbi inda nadhur ila wajhillah. Jadi kedatangan kita ke masjid untuk melakukan sholat Jumat itu menjadi pertanda ketika kita nanti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaraknya itu sesuai dengan daripada kita apa ke masjid. Kalau kita pagi betul berarti kita memandang Allah itu nanti sangat dekat betul. Namun kalau datang terlambat, berarti ya kira-kira beberapa meter paling belakang. Padahal dia ada nikmat yang bisa menandingi nikmat apapun, kecuali apa bisa memandang Allah. Jadi surga itu nggak ada apa-apanya. Jadi nanti ada hamba-hamba yang memang mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu memandang Allah, bisa memandang Allah, bisa memandang wajah Allah. Tergantung daripada apa? Bagaimana dia isu-isuan atau awal-awalan ketika menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Suma idza dakhalta al-jami'ah, kalau sudah masuk ke dalam masjid, fatrubis shafal awwal. Jadi carilah shaf yang awal. Jadi shaf awal itu utama. Namun jangan sampai ini salah paham. Berarti saya harus berebut dong di shaf awal. Walaupun sudah sesak, pokoknya harus ikut shaf awal. Makanya tidak boleh. Karena ini diterangkan faida jitama'an nasu fala tatakhatta riqabahum. Kalau memang sudah orang banyak berkumpul shaf awal, pertama, kedua sudah terpenuhi, kita nggak usah maksa untuk menuju ke shaf awal. Namun kita masuk ke shaf yang masih longgar, itu maksudnya. Kalau kita umroh, haji itu biasanya orang yang Bangladesh, orang Aljazair, orang India, orang Pakistan. Itu yang tidak peduli dengan apa aturan. Pokoknya yang penting saya dapat utama. Wes kita suruh sekarang kita boh. Kalau kok pun orang iso, kadang gimana terangkat. Itu namanya dolim kepada orang lain. Yang kita inginkan pahala, namun malah sebaliknya mendapatkan dosa. Kalau sudah penuh ya, manusia sudah berkumpul ya, nggak usah memaksakan diri untuk masuk di shaf Allah. Wala tamurru baina aydihim. Fala tatakhatta riqabahum wala tamurru baina aydihim. Wa hum yusalluna wajlis bi qurbi ha'itin aw usbuwanatin hatta la yamurru baina yadayka. Jadi gini, jadi kalau sudah ada orang banyak, ya, kita jangan sampai apa melangkai pundak mereka. Jadi kadang kan, ini sudah ada shop 5 lah contoh, dia pengen merobos ke shop 3. Wah kakinya langsung jeleng lewati wong ngagawe sirai wong ora peduli disentangi ora oleh. Wala tamurru baina aydihim, jangan sampai apa kita itu berjalan atau melewati di depan orang yang sholat. Jadi ini akan bahaya. Nggak dapat pahala shaf pertama, tapi malah dia mendapat dosa. Bahkan kita diperintah ketika ada orang sholat, walaupun kita disuruh menunggu sampai, kalau seandainya tahu hakikatnya ya, sampai 1 tahun ibarat kata, ya tunggu. Seandainya hakikatnya. Makanya ketika ada orang sholat, kalau bisa itu apa? Dipakai apa bu? Pembatas, satra. Ya walaupun dia hanya
Kalau pakai sultan sudah, kalau sajadah saja, ya kalau HP HP, kalau kacamata kacamata. Jadi kalau biasanya saya itu sholat kalau di masjid, kalau bepergian itu minimal apa? Kalau saya bawa tas, itu tasnya saya taruh di depan. Tapi kalau tasnya nggak ada uangnya Bu, taruh di depan. Tapi kalau uangnya banyak, ya, saya biasanya taruh di samping atau ditaruh di ya pas depan. Pembatasnya kaca, nah itu gunanya pakai kacamata Bu. Nah, jadi kalau saya sholat, nah, ini batas saya ini, masalah aman, mau diambil silahkan dong, kacamata saya pula. Tapi kalau pakai tas yang pakai uangnya banyak, kita yang jadi malah nggak busuk. Waduh ya Allah, ini semoga aja nggak ada yang ambil ya Allah ya. Nah itu gitu. Wala taq'ud hatta tusalliya tahiyatan. Oke. Jangan kamu duduk sehingga kamu melakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Wal ahsanu an tusalliya arba'a raka'atin. Kalau kita melakukan sholat tahiyat masjid, ya minimal 2 rakaat. Namun lebih baik itu 4 rakaat. 2 kali salam, 2 kali salam. Taqra'u fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihati al-Ikhlas 50 marrah. Masya Allah. Jadi rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kan? Mau Enggak kebagian jemaah. Loh, kalau datangnya itu isu-isuan itu dari dia. Yang nggak kebagian itu kalau jenengan datangnya itu terakhir. Kalau datang jam 6 pagi, Masya Allah, longgar betul. Iya betul-betul. Jadi suaminya, Pak, sana loh Pak, isu-isuan Pak, supaya kita dapat onta Pak. Tapi gimana Bu? Sana langsung masjid. Tapi masih lama loh Bu, masih jam 9, ya apa-apa. Ini kemarin saya baru ngaji, ini harus diamalkan. Kalau enggak, nanti repot Pak. Karena apa? Nanti kalau akan ditanya di hari kiamat. Ya betul Bu. Jadi hati-hati ini. Kemarin itu saya ngisi di Kejaksaan Negeri dalam rangka hari ulang tahun Bakti Adiaksa yang ke-65. Jadi kemarin. Jadi kesempatan saya bisa menghitung mereka. Jadi saya bilang gini, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Jadi besok dari kiamat, Pak, kaki kita kedua, telapak kaki kita ini akan geser sebelum disidang di hadapan Allah satu persatu. Satunya hanya satu pintu, jalurnya hanya satu pintu. Nggak seperti kita, ada kajari, ada yang ada di kabupaten ini, kabupaten itu, dan setiap hari kata mereka itu yang ngantri adalah 10 orang yang dapat perkara. Itu pun kadang satu hari ini dari pagi sampai sore, kadang dilanjutkan besok. Dan besok kalau kita disidang oleh Allah, triliunan, ratusan triliunan itu satu persatu diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan selesai, tidak akan bergeser kita dari tempat sidang kita. Loh, kalau di Indonesia, di dunia itu sidang pakai kursi Bu, ada saksi bisa dimanipulasi. Kalau besok nggak bisa, dari kiamat satu persatu enggak bergeser sebelum 4 perkara ini ditanyakan. Yang pertama apa? An umrihi fima afna. Kamu telah saya kasih umur nih, kamu gunakan untuk apa umurmu? Kalau umur kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, selamat. Kalau tidak, itu baru umurmu, baru ditanya. Dari kamu mulai balik, keyakinanmu apa? Kemudian apa yang kamu berbuat dengan umurmu itu, yang kamu manfaatkan untuk apa? Apakah ketika setiap harinya 24 jam ini dikasih sholat 5 waktu, satu sholatan 5 menit dikali 5, berarti hanya 25 menit yang Allah perintahkan untuk kita sholat. Dan 25 menit ini mana yang kamu khusyuk ketika sholat? Bu, saya tanya Bu, subuh hari 2 rakaat yang khusyuk berapa menit?
Nah kan, itu akan ditanya Bu. Terus lebih lama mana ketika kita mendengarkan orang ngaji Quran dengan mendengarkan cerita orang. Jadi tahu-tahu ya Allah sedikit kejam ya. Gak usah dijawab, lebih nikmat mendengarkan cerita orang. Nah, ini kalau belum selesai. Kalau sudah selesai, masih ada pertanyaan tiga lagi. Yang kedua, anjasadihi fima ablah. Jadi kamu dikasih oleh Allah anggota badan tubuhmu, matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, kau gunakan untuk apa? Ditanya satu persatu. Gak bisa bohong. Kamu saya kasih mata, bisa melihat, kamu gunakan untuk apa saja? Coba dari mulai kamu balik sampai kamu meninggal dunia, apa saja yang kamu lakukan untuk matamu? Tanganmu, apakah kamu pernah berakil? Pernah usil? Oh saya nggak pernah, itu rekamannya. Nah, langsung di itu Bu. Masya Allah, diputar, nggak bisa kita memanipulasi. Di dunia CCTV bisa dimusnahkan. Kalau di sana nggak bisa. Nah itu pernah beradil. Nah itu daunnya tetanggamu kamu ambil. Nah itu ada buah mangga. Ya itu tanya semua. Apalagi yang lebih parah ketika mulut kita sudah dikunci, maka ini akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya bohong. Ya, 10 tahun baru selesai. Di sidang 10 tahun baru selesai. Baru selesai 2 pertanyaan. Loh, karena apa? Jenengan itu sudah berapa tahun ini Bu semenjak dari balik? Akhirnya sudah 40 tahun. Jadi yang 3 ditanyakan oleh Allah. Nah ini tadi, berhubung jenengan tahu, kalau bisa, ya itulah Kanjeng Nabi. Tidak memaksa. Jadi kalau kamu bisa mengikuti sunnahku, lakukan. Kalau enggak, ya semampu. Tapi kalau bisa, ya dilakukan tuh. Coba sekali-kali, sekali kan? Kali. Karena apa? Yang ditanya yang ketiga ini adalah an ilmihi madza amila fi. Kamu sudah saya kasih. Sudah pernah belajar belum tentang syariat? Sudah pernah belajar belum tentang agama, tentang akidah, tentang fikih, tata cara sholat, tata cara puasa dan lain sebagainya? Sudah ya Allah. Kalau sudah, kamu gunakan apa enggak? Nah ini jadinya sudah tahu tadi. Di antaranya sunnahnya, sholat tahiyatul masjid adalah 4 rakaat. Setiap rakaat setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Nah ini nanti akan ditanya. Sudah pernah melakukan sunnah itu? Oh belum Bu. Belum Pak. Bagaimana Bu? Alhamdulillah kok hanya sunnah. Jadi masih selamat lah. Tapi kalau dilakukan Masya Allah, kita pede dia dapat apa? Sudah pernah ini, kamu pernah mengaji ini, katanya apa? Sholat sunnah 4 rakaat tahiyatul masjid. Setelah sholatul Fatihah 50 Al-Ikhlas. Sudah kamu lakukan? Sudah ya Allah. Mau kamu saya tunjukkan rekamannya, silahkan. Apa itu lah Bu? Kalau nggak coba, waduh gimana ini ya? Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang kenal. Ba'dal Fatihati al-Ikhlas. Jadi yang ketiga ditanyakan, ini yang terakhir. 4 pertanyaan ini, yang keempat ini pertanyaan yang kedua. Ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan keempat, kamu saya kasih harta, saya titipin harta, ya. Saya kasih kamu kemampuan, kesehatan, kamu mencari nafkah. Bagaimana kamu caranya mendapatkan hartamu? Ditanya Bu yang pertama tentang harta itu ditanya 2 perkara. Min aina iktasabahu, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Bagaimana caramu? Alhamdulillah ya Allah, kita bersama suami saya dagang ya Allah. Alhamdulillah dagang. Dagang apa? Dagang emas ya Allah. Pernah coba enggak? Enggak pernah ya Allah. Masya Allah. Kamu
Alhamdulillah ya Allah, saya kerja hari. Itu pernah kamu susuk enggak pernah ya Allah. Kamu apa? Dagang apa? Dagang sembako ya Allah. Apa saja? Ada telur, kemudian ada beras. Pernah nggak kamu kurangi timbangannya ya? Enggak pernah ya Allah. Aman, silakan rekamannya ya Allah. Ditunjukkan. Kalau sudah mengurangi timbangan, Masya Allah, nanti ditanya. Kalau sudah itu, sudah selesai ditanya dari mana kamu dapatkan? Pertanyaan kedua tentang harta. Wa fima anfaqahu. Dan hartamu itu kamu belanjakan, kamu tasarrufkan, kamu gunakan untuk apa? Alhamdulillah ya Allah, saya ini selalu apa? Kalau dagang ini zakat saya hitung, saya keluarkan zakatku. Oh kalau saya ada lebihan ya Allah, saya sudah bukan kemana? Ke masjid, ke musola, ke madrasah. Masya Allah, selamat tuh. Dan kamu belajar untuk apa? Wah, itu ya Allah, saya itu kan kalau ada iklan itu saya sering tertarik ya Allah. Apa? Wah, itu kalau ada Shopee itu Masya Allah saya tertarik. Apalagi jam 12 malam ada diskon ya Allah. Skincare, ada baru keluaran terbaru, ada yang namanya baju apa itu? Baju branded itu apa Bu? Yang sampai pakai ini baju apa? Gak branded Bu ya? Aman, alhamdulillah. Nah ini juga nanti akan ditanya. Pakaian kita itu akan ditanya. Maka minimal kalau kita beli pakaian gunakan untuk ibadah. Kalau kita hanya satu kali pakai terus untuk digunakan untuk datang ke pesta, setelah itu kita cantolkan di dalam lemari, itu akan jadi hisab. Minimal dibuat sholat, dibuat sholat. Nah, kali ini masih lah mending. Kamu gunakan untuk apa? Oh, saya hanya pakai untuk pengajian ya Allah. Gitu. Itu nggih, jadi hati-hati. Tadi sampai mana? Wa fil khabari man fa'ala dzalika lam yakun hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura. Barang siapa yang melakukan kayak gini, maka kita tidak akan mati sehingga kita dikasih tahu oleh Allah tempat kita yang di surga. Itu keuntungannya, Bu. Kapan diperlihatkan oleh Allah? Biasanya kalau kita sudah mau meninggal dunia, sakaratul maut. Ini faedahnya. Oh, kamu sudah pernah melakukan tahiyatul masjid 4 rakaat, setelah suratul Fatihah kamu baca surah Ikhlas 50 kali, maka itu ketika kita mau meninggal dunia, ya sudah terbaring sakit saat ini, kita akan diperlihatkan oleh Allah. Ini tempatmu nanti di surga. Maka kadang kalau kita ada orang yang mau mati, kok kadang tersenyum, karena sudah tahu tempat saya nanti di surga itu. Tahu-tahu senyum, ya Allah meninggalnya kok. Karena ini sudah tahu tempat. Yang sebelum meninggal sudah dikasih tahu. Ada yang cemberut, berarti neraka. Tapi ya jangan gitu, itu urusan Allah nanti malah sampai. Maka inilah Allah itu kenapa? Ketika ada orang meninggal dunia, itu yang diperintahkan yang apa? Merumat, ya mandiin, ya itu adalah keluar. Ya kalau nggak kadang dengan aku kepo, mangap, wah ngerokok gitu. Oke, lamjan hatta di rumah itu menjernah auyurolah. Wala tentu tahiyat atau hingga dari imam yang dulu wa minas sunnah di adalah al-Qur'an. Jadi ada disunahkan juga surah Al-An'am, surah Toha ya. Jadi 4 rakaat itu kalau Al-Ikhlas itu kayaknya nggak hafal. Kalau Al-Ikhlas kok 50 kali nggak hafal, boleh dengan surah Al-An'am. Rakaat kedua surah Al-Kahfi. Rakaat ketiga surah rakaat keempat ya. Dua ayat nggak apa-apa, Bang. Kalau enggak ya Yasin, Alif Lam Mim, As-Sajdah, Al-Mulk. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau seandainya khotib sudah naik mimbar gimana? Apakah kita tetap tahiyatul masjid? Boleh, tapi dengan catatan di apa kemarin di takhfif itu apa Bu? Dipersingkat. Contoh, ini imam sudah naik mimbar nih, saya baru nyampe masjid, tetap sholat tahiyatul
Masjid 2 rakaat. Allahu Akbar, Al-Fatihah dibaca, kemudian Yasin, Allahu Akbar. Yang dibaca ketika rukuk subhanallah walhamdulillah sudah, atau subhanallah bihamdi sampai aja tidak apa-apa. Kemudian naik lagi sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar, sujud subhanallah bi'ala wa bihamdi. Naik rabbi fil warhamni wajhuni warfa'ni wajhini wa fini. Kemudian sujud lagi subhanallah. Naik lagi Fatihah, Fatihah membaca alif lam mim Allahu akbar. Itu namanya di selingan gitu. Terus kemudian ketika tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Karena ini sudah jam 11, maka kita akhiri dulu. Insyaallah kita berjumpa di sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Apabila ada salah dari saya atau tidak benar berkat dari Allah, wa'afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ila thariqin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.